Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Dolin di channelnya Hardolin. Di video kali ini saya bakalan coba lagi buat nge-review salah satu produk carrier dari Eiger, yaitu Eiger Equinox kapasitas 45 liter. Biasa sebelum kalian nonton video ini sampai beres, jangan lupa untuk klik subscribe dulu channel Hardolin. Oke, sekarang saya bakal langsung aja review carriernya. Dan kita lihat ada kompartemen dan fitur apa aja di carrier Eiger Equinox kapasitas 45 liter ini. Carrier Equinox ini adalah salah satu seri lightweight dari Eiger, sama seperti saudaranya yaitu Equator kapasitas 45 liter. Carrier ini memiliki bobot yang cukup ringan, yaitu 1,4 kg, dengan dimensi tinggi 68 cm, lebar 35 cm, dan panjang ke belakang 31 cm. Untuk desainnya sendiri, menurut saya carrier ini punya model yang simple dan cukup ringan. Kalau dilihat-lihat sih kurang lebih carrier ini tuh mirip banget sama Equator kapasitas 45 liter, dan sama-sama termasuk seri lightweight. Carrier ini mempunyai kapasitas yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, yaitu 45 liter, yang cukup untuk perjalanan 2-3 hari. Untuk materialnya, carrier ini terbuat dari material utama Robic, yang dikenal sebagai material yang berkualitas, awet, kuat, dan juga tahan terhadap abrasi atau gesekan-gesekan jika terkena ranting dan sejenisnya. Dan untuk warnanya sendiri, carrier ini tuh tersedia dalam dua pilihan warna kalau nggak salah, ada warna hitam sama warna oranye. Sekarang kita masuk ke bagian kompartemen dan ada fitur apa aja di carrier Equinox ini. Di bagian depan terdapat satu buah front pocket kompartemen, yang sebenarnya kompartemen ini juga berfungsi sebagai kompartemen utama atau istilahnya front access. Dan fitur ini juga lah yang membedakan antara Eiger Equinox dengan Eiger Equator kapasitas 45 liter. Resletingnya ini nyambung hingga pada bagian atas kompartemen utama. Jadi pada bagian ini bisa dibuka hingga sangat lebar, sehingga kita bisa mengakses dengan mudah ke bagian dalam carrier tanpa harus membukanya dari atas. Untuk sistem buka tutup kompartemen bagian atas menggunakan tali pengerut atau quick flex. Dan ada kancing di bagian depannya sebagai pengunci dan pemisah antara resleting depan dan bukaan kompartemen utama. Nah, jadi fitur ini tuh sebenarnya bisa dibilang fitur pengganti dengan tidak adanya sleeping bag kompartemen seperti Eiger Equator yang ada di bawah sini. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau ngambil barang yang berada di bagian dalam dan bawah carrier, bisa langsung akses dari bagian sini. Di bagian dalamnya juga ini ada kompartemen untuk menyimpan water bladder. Dan di sini terdapat juga lubang untuk akses selang water bladdernya. Pada bagian bawah resleting juga terdapat variasi aksen reflektif untuk memantulkan cahaya di malam hari. Lalu di bagian kanan dan kirinya terdapat dua buah trekking pole holder. Di bagian samping kanan dan kirinya juga terdapat dua buah side mesh pocket yang terbuat dari kain elastis. Seperti biasa, di bagian ini cukup untuk menyimpan botol air mineral hingga berukuran 1,5 liter. Pada bagian sisi kanan dan kirinya juga terdapat beberapa tali kompresi yang berfungsi untuk ngepres bagian body carrier agar tampilannya jadi lebih rapi. Selanjutnya, carrier ini juga memiliki dua buah hip belt pocket di bagian kanan dan kirinya. Di bagian sini cukup untuk menyimpan HP ukuran kecil, permen, ataupun barang-barang kecil lainnya. Pada bagian top lidnya, carrier ini terdapat satu buah kompartemen yang berada di bagian luar. Ukurannya cukup besar. Dan di bagian dalamnya, ada sebuah saku yang berukuran kecil. Dan jika top lidnya dibuka, ada lagi satu buah kompartemen yang terbuat dari bahan jaring. Lalu carrier ini juga memiliki sebuah rain cover kompartemen yang terdapat pada bagian bawah carrier. Dan pada bagian bawahnya juga terdapat tali kompresi yang berfungsi juga buat nyimpen matras kalau kalian mau nyimpen di bagian bawah carrier. Nah, sekarang kita masuk ke bagian back system carrier ini. Di bagian back systemnya, carrier ini menggunakan teknologi Aero Ventrac System yang menggunakan jaring dan dilengkapi dengan dua buah frame aluminium ringan yang menyilang dan melengkung. Sehingga jika dilihat dari samping, bagian ini akan terlihat memiliki rongga yang cukup luas untuk sirkulasi udara di bagian punggung agar tidak terlalu panas dan akan meminimalisir keringat berlebih pada bagian punggung. Pada bagian lumbar pad dan bagian hip belt carrier ini juga sudah dilengkapi dengan busa yang cukup tebal dan empuk, yang akan memberikan kenyamanan ketika dipakai. Untuk busa di bagian shoulder padnya ini mempunyai busa yang tidak terlalu tebal alias cukup tipis, dan terdapat rongga yang berlubang. Pada bagian shoulder padnya ini bisa dibilang tipis, karena carrier ini adalah seri lightweight. Lalu di bagian hip beltnya juga terdapat buckle yang ukurannya cukup kecil juga.
Dan di bagian shoulder padnya juga terdapat chest strap yang sudah dilengkapi dengan sebuah peluit. Nah, jadi untuk bagian back system Equinox ini sama persis kayak Eiger Equator kapasitas 45 liter. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Carrier ini mempunyai desain yang bagus dan simple. Dan kalau menurut saya, Carrier Equinox ini lebih simple daripada seri Equator. Karena di bagian depannya itu hanya ada satu buah kompartemen aja, front access tadi. Walaupun ya kekurangannya tidak ada sleeping bag kompartemen. Tapi ya lebihnya itu tadi, Carrier ini punya front access, yaitu kompartemen depan yang berfungsi juga sebagai akses ke kompartemen utama. Dan untuk back systemnya sendiri menurut saya bakal lebih adem karena udah pakai jaring dan frame-nya itu melengkung. Dan terakhir, karena back systemnya ini melengkung, Carrier ini kurang cocok kalau kalian mau nyimpen matras di bagian dalam. Solusinya ya kalian nyimpen matras itu di bawah atau di samping Carrier. Itu terserah kalian, karena mau disimpan di luar atau di dalam itulah sama aja. Yang penting bawa matras. Nah oke, mungkin cukup sekian aja review singkat dan kesimpulan dari saya. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan. Kalau kalian ada saran atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan juga subscribe channel Hardolin. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di review selanjutnya. Bye!